Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safira dengan NIM 523324021 dari kelas B. Di sini saya berperan sebagai konselor dan rekan saya. Saya Siti Julianti Kairani dengan NIM 523254005 dari kelas D. Saya berperan sebagai pasien. Di sini kami akan membuat video konseling gizi dengan tema remaja dengan obesitas. Selamat menyaksikan. Gimana Dek berat badannya? Naik lagi, mah. Lah, naik lagi ya? Bukannya kemarin itu udah 53, sekarang kok 58 lagi? Ya gak tahu lah, mah. Ampun. Kan udah mau bilang, kamu tuh harus batasi makanan yang sering kamu konsumsi. Contohnya seperti gorengan, makanan tinggi gula, donat, martabak, itu sering banget kamu konsumsi. Selanjutnya, kamu juga harus membatasi konsumsi boba kamu. Kalau Mama lihat, kamu konsumsi boba 1 kali per hari. Itu harus dibatasi karena gula itu tinggi kalori loh, Dek. Mana namanya aku suka. Kalau kamu suka, kamu juga harus mempertimbangkan apa dampak ke depannya. Kan berat badan kamu jadi naik drastis gini. Kalau gitu, besok Mama carikan ahli gizi, kamu konsultasi sama ahli gizi ya. Nih, mama kawan lah. Mama nggak bisa, nanti Mama telepon aja ahli gizinya teman Mama. Oke, ayo kita cari ahli gizinya dulu. Iya, mah. Silakan masuk. Permisi. Boleh silakan duduk dulu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rahma Safira. Di sini saya sebagai konselor gizi akan mendampingi kamu hari ini. Di sini kita bisa bebas cerita santai dan kamu bebas mau konsultasikan apapun yang ingin kamu konsultasikan hari ini. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti. Di sini saya datang karena disuruh orang tua saya Kak. Karena berat badan saya akhir-akhir ini bertambah naik terus Kak. Jadi saya kurang percaya diri Kak. Oh baik, terima kasih sudah mau cerita. Jadi perasaan tidak percaya diri itu wajar, apalagi menyangkut tentang kondisi tubuh kita. Baik, jadi di sini kakak akan menanyakan beberapa hal ya. Yang pertama, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan diri kamu sekarang? Saya Kak malu jumpa kawan-kawan saya karena saya sering diejek karena berat badan saya Kak. Oh baik, jadi itu cukup mempengaruhi perasaan kamu ya. Kemudian untuk pola makan sehari-hari, apa saja yang biasa dikonsumsi? Saya sering makan makanan fast food Kak, sama sering minum manis-manis. Baik, terima kasih sudah menceritakan. Kemudian untuk aktivitas fisik, adakah aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari? Saya sering main HP aja Kak. Oh baik, saya memahami kondisi itu karena banyak juga remaja yang mengalami hal yang sama seperti itu. Selanjutnya, dari kondisi kamu sekarang, apa yang ingin kamu ubah dari diri kamu? Saya lebih ini Kak, mau menurunkan berat badan saya gitu Kak. Baik, terima kasih informasinya. Baik, jadi dari cerita kamu tadi sudah terlihat kamu sudah memahami tubuh kamu dan ingin melakukan perubahan. Itu merupakan langkah yang sangat baik ya kalau kita lihat. Nah selanjutnya, kejadian obesitas itu merupakan di mana asupan energi kita itu tidak seimbang dengan aktivitas fisik yang kita lakukan. Nah jadi kakak mau tanya nih, kira-kira penyebab apa yang menyebabkan berat badan kamu terus bertambah naik? Dan saya berpikir Kak, karena saya konsumsi makanan yang nggak baik gitu ya Kak, sama saya sering minum yang manis-manis dan saya juga jarang gerak ya Kak. Baik, berarti dari pola makannya ya. Jadi di sini kamu sudah mengetahui nih penyebabnya, itu merupakan langkah yang sangat baik untuk melakukan suatu perubahan. Baik, untuk membantu kamu memahami lebih jelas, di sini kakak membawakan media poster. Nah, di sini kita akan pelajari sama-sama terkait dengan obesitas pada remaja. Apakah kamu bersedia untuk melihat poster ini bersama? Bersedia Kak. Oke, nah di sini yang pertama dijelaskan bahwasannya obesitas itu merupakan
kelebihan lemak tubuh akibat ketidakseimbangan asupan energi dan pengeluaran energi. Nah, pengeluaran energi ini bisa berupa aktivitas fisik yang kita lakukan. Nah, jadi kakak mau tanya nih, bagaimana menurut kamu dari informasi ini? Berarti Kak, pola hidup saya yang nggak bagus ya Kak? Oke, baik. Di sini kamu sudah mulai mengetahui penyebabnya ya. Nah, kemudian di sini juga kakak cantumkan penyebab utama dari kejadian obesitas tersebut, seperti sering makan junk food, minuman manis, kemudian kurang aktivitas fisik. Nah, jadi dari ketiga ini mana nih yang paling sering kamu lakukan? Saya lebih sering minum minuman manis Kak. Oh. Boba gitu Kak. Baik, jadi di sini kamu sudah mulai mengenali kebiasaan yang harus pelan-pelan kita kurangi dulu ya. Selanjutnya di poster ini juga dijelaskan nih panduan pola makan sehat untuk kamu sehari-hari. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwasannya setiap kali kita makan utama seperti makan pagi, makan siang, dan juga makan malam harus mencukupi 5 item. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, contoh karbohidrat itu sendiri seperti nasi, kentang, ubi, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada protein hewani. Di sini kita juga tahu sendiri kan protein hewani itu seperti telur, ikan, ayam, daging, dan lain-lainnya. Kemudian ada protein nabati seperti tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya ada sayur. Dari sayur ini kita bisa tahu juga seperti sayur wortel, kangkung, buncis, dan lainnya. Dan ada juga buah, yaitu seperti buah apel, buah manggis, buah pir, dan lainnya. Nah, selanjutnya deh di sini kamu juga harus mengurangi 500 kilokalori dari kebutuhan total. Nanti kakak akan ikut kebutuhan kamu dan kakak akan mengurangi kebutuhan kamu perlahan ya, tidak langsung secara drastis. Nah, selanjutnya kamu juga harus memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Nah, kemudian kamu harus membatasi gula, gorengan, fast food, dan makanan cepat saji. Dan terutama yang sering kamu konsumsi yaitu minuman manis. Itu harus segera kamu kurangi pelan-pelan ya, Dek. Nah, selanjutnya kamu juga harus memperhatikan untuk minum air putih yaitu 8 gelas per hari. Nah, jadi dari penjelasan kakak tentang pola makan yang sehat tadi, menurut kamu nih perubahan apa sih yang ingin kamu ubah terlebih dahulu? Mungkin Kak untuk mengurangi minuman manis Kak. Baik, itu pilihan yang sangat baik jika kamu merencanakan untuk mengurangi minuman manis secara perlahan, namun jangan langsung kamu berhentikan karena itu akan susah jika langsung diberhentikan. Oke, baik. Selanjutnya nih ya, di sini juga ada panduan gaya hidup sehat. Jadi kita juga harus memperhatikan aktivitas fisik kita, jangan sampai asupan energi yang masuk tidak seimbang dengan asupan energi yang keluar. Nah, jadi di sini ada panduannya yaitu aktivitas fisik dilakukan minimal 30 menit per hari. Kemudian adik juga bisa pilih aktivitas yang adik sukai seperti mungkin jalan kaki, bersepeda, senam, berenang. Adik bebas kok mau pilih aktivitas fisik yang adik minati agar ketika melakukan aktivitas itu adik tidak mudah bosan dan melakukannya itu dengan hati yang senang. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan tidur kita di 7 sampai 9 jam per hari. Selanjutnya, kita juga harus mengelola stres dengan baik dan selanjutnya kurangi screen time dan lebih aktif bergerak. Nah, jadi dari penjelasan kakak tadi, kira-kira aktivitas fisik apa yang adik sukai dan akan adik lakukan? Saya akan coba mulai dengan jalan santai Kak. Baik, itu merupakan langkah yang baik untuk memulai perjalanan kamu. Baik, di sini kakak ingin bertanya nih ya. Setelah kita diskusi hari ini, perubahan apa yang ingin Anda lakukan di rumah terlebih dahulu? Dari yang kakak sampaikan tadi kan saya mau mengurangi minuman manis Kak. Terus saya akan lakukan jalan-jalan santai gitu Kak. Baik, itu merupakan langkah yang baik ya kakak dengar. Nah, kemudian kakak mau tanya lagi, seberapa yakin sih adik ingin melakukan perubahan terhadap hal itu? Ikut yakin Kak. Baik, jadi keyakinan itu merupakan hal yang penting untuk melakukan suatu perubahan. Nah, kemudian apa yang kira-kira membuat adik lebih membantu untuk tetap konsisten melakukan perubahan itu? Saya rasa Kak, kalau misalnya ada kawan saya yang sama-sama berubah, saya yakin saya juga konsisten Kak. Karena kalau ada kawan
dia sama-sama bisa saling mengingatkan Kak. Baik, itu ide yang cukup bagus kalau kakak dengar ya. Baik, Dek. Nah, di sini kakak sudah melihat nih, kamu sudah menyadari tubuh kamu dan ingin melakukan perubahan. Nah, itu merupakan langkah yang sangat baik agar tujuan kamu dapat tercapai. Kemudian, Dek, perubahan itu jangan dilakukan secara langsung besar ya. Kita mulai perubahan itu secara kecil-kecil. Karena perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan berdampak besar untuk hasil yang kamu inginkan nanti. Namun, kebanyakan orang dari awal itu dia sudah melakukan perubahan secara besar-besaran dan hasilnya itu tidak konsisten. Maka dari itu tujuan yang ingin dicapainya tidak tercapai. Maka dari itu kakak sarankan ke kamu, jangan langsung merubah kebiasaan kamu dengan besar, namun perlahan saja agar hasilnya itu bisa konsisten dan kamu bisa mencapai berat badan yang kamu inginkan. Baik Kak, terima kasih atas sarannya Kak. Saya akan lakukan apa yang Kakak bilang secara perlahan tapi konsisten Kak. Baik, di sini kakak percaya kamu bisa mencapai tujuanmu untuk memperoleh berat badan yang ideal. Baik, dengan demikian berakhirlah sesi konsultasi kita hari ini. Terima kasih ya Dek sudah meluangkan waktunya. Semoga tujuan kamu ke sini yaitu ingin menurunkan berat badan bisa tercapai. Kemudian jika ada hal lain yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa datang lagi untuk konsultasi lebih lanjut. Baik, di sini medianya boleh kamu bawa pulang agar bisa kamu baca-baca lagi di rumah. Terima kasih ya Dek sudah mau konsultasi hari ini. Ya Kak, sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Baik, ayo kita kakak pulang.